Shalom. Untuk khotbah kita pada hari yang kelima ini berjudul Berjalan Perlahan dalam Perbaktian, dengan ayat inti yang terdapat pada khotbah 5 ayat 1. Bunyinya, jagalah langkahmu kalau engkau pergi ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban seperti orang bebal, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Untuk mulai mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Tuhan, berterima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Tuhan, di sini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi diri kami ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Pernahkah teman-teman Pathfinder merasa terburu-buru dalam mengikuti ibadah? Datang terlambat ke gereja, tidak fokus dalam bernyanyi, dan pada saat berdoa, pikirannya melayang. Pada saat khotbah, berharap agar ibadah cepat selesai. Jika iya, maka teman-teman tidak sendirian. Di zaman yang serba cepat ini, kita terbiasa melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Bahkan saat kita datang ke rumah Tuhan pun, seringkali kita lupa untuk menyiapkan hati, menyadari kehadirannya, dan menyembahnya dengan hormat. Sejatinya perbaktian adalah saat kita bertemu dengan Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Sambil melayani, kita juga harus menikmati saat-saat kita bersama Tuhan. Ibadah kepada Tuhan adalah prioritas yang utama. Ini adalah aktivitas yang paling penting dan memiliki prioritas yang tertinggi. Perbaktian yang teratur, kesempatan kita untuk mengenal Yesus lebih baik, bertumbuh dalam iman, dan juga memperoleh berkat-berkat rohani. Ketenangan dan fokus dalam kehidupan rumah perlu untuk memiliki waktu khusus untuk belajar dan bersekutu bersama Tuhan. Ini termasuk mempelajari firman-Nya dan juga berdoa dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya. Seperti yang termuat dalam kisah Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayatnya yang 38 sampai 42. Di mana Maria lebih memilih untuk duduk di dekat kaki Yesus, sedangkan Marta lebih memilih untuk melayani. Yesus memuji Maria karena memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di dekat kakinya dan mendengarkan firman-Nya. Ada juga kisah yang dimuat dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-10 tentang keheningan dan ketekunan dalam ibadah. Bunyinya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 4 ayat yang ke-46 ayatnya yang ke-10 mengingatkan kita bahwa ibadah bukan hanya soal berkata dan bernyanyi, tetapi juga tentang diam dan mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam keheningan, kita bisa merasakan bahwa Dia hadir dan Dia berkuasa. Ibadah bukan hanya saat apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita menghargai kehadiran Tuhan di dalamnya. Ibadah bukan hanya tempat di mana kita mendengarkan khotbah, tetapi juga tempat di mana Tuhan sendiri menyentuh dan mengubah hati kita. Seringkali, karena terlalu terbiasa dengan musik yang keras, aktivitas yang ramai, dan percakapan yang cepat, kita kehilangan keindahan dari ibadah yang kita ikuti dan menganggap bahwa ibadah ini adalah hal yang membosankan. Aplikasi praktis yang dapat kita lakukan sebagai seorang Pathfinder yang pertama adalah waktu tenang dengan menyisihkan 10-15 menit waktu kita untuk membaca Alkitab, berdoa, dan merenungkan ayat-ayatnya. Lalu meningkatkan fokus dengan mematikan ponsel dan menjauhkan gangguan apapun yang ada di hadapan kita selama beribadah. Lalu ada persiapan yang matang seperti datang tepat waktu dan tidak berpindah-pindah tempat pada saat peribadatan. Lalu selama ibadah, pastikan kita duduk dan mendengarkan khotbah. Lalu setelah ibadah, renungkan kembali khotbah yang disampaikan dan juga berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Lalu dengan berpartisipasi dan menjadi pemimpin dalam perbaktian, melakukan tugas atau melayani di gereja. Jadilah Pathfinder yang menghargai hadirat Tuhan, sebab seorang Pathfinder kita dipanggil bukan hanya untuk giat dalam beraktivitas, tetapi juga menjadi pribadi yang menghormati dan menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan. Maukah kita untuk memulai teristimewa dalam momen perayaan Hari Pathfinder untuk mau melakukan perubahan dalam setiap perbaktian?
yang kita ikuti melalui ibadah dengan lebih tenang, lebih rajin, dan lebih sungguh-sungguh dalam menghadapi hadirat Tuhan. Sekian firman yang dapat saya bawakan. Sebelum kita mengakhiri dan menutup firman ini, marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak tergesa-gesa dalam hadirat-Mu. Bentuklah kami menjadi anak-anak muda yang rindu akan firman-Mu dan hormat dalam ibadah. Jadikan kami pathfinder yang setia, bukan hanya dalam pelayanan, tapi juga dalam kebaktian kami yang tulus ke hadapan-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama putra Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami berdoa. Amin.